kita semua, Forkopimda yang kami hormati, kemudian ada tim dokter dari Rumah Sakit Padang Sidimpuan, kemudian seluruhnya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Padang Sidimpuan, teman-teman media yang kami hormati, kami ingin khusus menyampaikan satu hal menyangkut pelaku perjalanan 459 yang kemarin malam kita sampaikan bahwa dari hasil klinis yang bersangkutan sudah menjadi pasien dalam pengawasan dan sedang berada di ruang isolasi rumah sakit. Permintaan keluarga dan demi kenyamanan Kota Padang Sidimpuan, setelah berikhtiar, setelah berusaha, berkomunikasi dengan semua pihak, tadi dengan Ibu Kapolres juga, dengan Pak Dandim dan Pak Danyon, akhirnya setelah mendapat pertimbangan dari tim dokter Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan, malam ini yang bersangkutan akan kita rujuk ke Rumah Sakit Adam Malik di Kota Medan. Ini menjadi keputusan gugus tugas bersama-sama dengan dokter Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan. Tetapi untuk jelasnya dulu masalah terkait dengan pasien ini, kami ingin Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan dan segenap tim dokter untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan, seperti apa keadaan dan seterusnya dari sisi kedokteran di Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan. Yang pasti teman-teman sekalian, yang bersangkutan sedang kita siapkan termasuk ambulans tim yang akan berangkat malam ini untuk mengantar yang bersangkutan ke Rumah Sakit Adam Malik di Medan. Terkait dengan penjelasan Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan dan kronologisnya dari awal, kami persilakan tim dokter dari Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan untuk menjelaskan agar duduk masalahnya semuanya jelas, agar tidak ada juga kontroversi pemahaman yang berbeda-beda di tengah-tengah masyarakat kita. Kami persilakan tim dokter dari Rumah Sakit Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tina yang mewakili dari rumah sakit dan tim COVID di rumah sakit. Jadi pasien perempuan umur 30 tahun, hamil 24 minggu, datang ke IGD pada tanggal 26 Maret dengan keluhan demam tinggi. Pasien tersebut baru menjalani perjalanan dari Jakarta pada pertengahan Maret 2020. Keluhannya pada saat masuk demam, hanya demam, tanpa batuk, tanpa pilek, dan tanpa sesak. Karena pasien ditetapkan sebagai ODP, pasien kemudian diputuskan untuk dironsen. Hasilnya adalah pneumonia, itu artinya ada infeksi di paru-paru. Anjurannya, karena pada saat itu pasien tidak sesak dan masih ditetapkan sebagai ODP, anjurannya adalah isolasi di rumah mandiri dan akan dievaluasi ulang foto ronsennya 3 hari kemudian. Pada tanggal 30 Maret, pasien datang lagi untuk dilakukan hasil ronsen. Keluhannya pada saat itu adalah demam dan batuk tanpa sesak. Dari hasil ronsen terdapat perburukan pneumonia daripada hasil ronsen yang pertama. Pada saat itu pasien dianjurkan untuk dirujuk ke Medan karena statusnya sudah naik menjadi PDP. Tapi pasien dan keluarga belum bersedia untuk dirujuk. Akhirnya diputuskan untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Kemudian pada tanggal 31 Maret, pasien masih berhubungan dengan tim medis dan mengeluhkan sesak. Sudah dianjurkan untuk dirujuk lagi ke Medan dan pasien dan keluarga masih tetap menolak. Kemudian pada tanggal 2,
pasien mengeluh makin sesak. Kemudian rumah sakit mempersiapkan karena isolasi yang sebenarnya itu belum selesai, disiapkan ruang isolasi darurat. Kemudian pasien dijemput pada jam 10 malam untuk dirawat inapkan di ruang isolasi. Sampai dengan hari ini, jam tadi pagi, pasien itu masih mengeluh sesak, kemudian ada mencret. Kemudian hasil ronsen ulangnya terjadi lebih banyak perburukan pneumonia di kedua paru. Kemudian saturasi oksigen itu pada saat ini 86%, normalnya adalah 95-100%. Sementara vital sign nadi masih dalam batas normal, tekanan darah masih dalam batas normal, tapi terjadi sesak napas. Jadi yang kami dapatkan adalah seperti itu dari pertama. Jadi yang beredar di luar seperti banyak pasien tidak diperlakukan secara baik itu tidak benar. Kemudian juga kami kesulitan dengan segala keterbatasan kami bahwa keluarga pasien menerobos masuk ke dalam ruang isolasi tadi malam. Petugas yang berjaga juga kesulitan. Sementara juga keluarga pasien yang berkeliaran itu sudah masuk ke dalam ODP yang seharusnya isolasi mandiri. Kemudian rumah sakit juga punya SOP sendiri untuk petugas yang masuk ke dalam itu ada jam-jamnya dan kita bisa berhubungan dengan telepon. Jadi saya juga baru tahu tadi video yang beredar dan sebagai tim yang ikut menyiapkan saya ikut sedih. Pak Wali Kota bersama kami sampai dengan jam 11 malam. Baru bubar dari rumah sakit. Sekian ratus orang yang bersusah payah untuk usaha ini kok kayaknya jadi sia-sia dengan video yang beredar. Saya rasa itu yang dari rumah sakit mungkin bisa ditambahkan oleh Satgas, Gugus. Kalau masih ada dari dokter, silakan dokter. Tim medis dari rumah sakit Umum Padang Sidimpuan. Kondisi yang kita hadapi tadi kronologisnya sudah dijabarkan oleh Dr. Nina. Di satu sisi juga sebelum di dalam proses penanganan pasien ini kita menjumpai masalah, di mana untuk melakukan foto ulangan yang kedua kali dari sekitar jam 10 pagi petugas sudah standby di rumah pasien untuk dilakukan penjemputan. Dari Satgas dan petugas juga sudah melakukan usaha supaya pasien langsung ditangani untuk mencegah penularan. Namun membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam agar pasien dan keluarga bersedia dibawa ke rumah sakit. Itu yang terjadi. Nah, kabar yang beredar di luar mungkin malah terbalik. Kesulitan yang paling utama sekarang di rumah sakit juga cukup meresahkan bagi kami kepada petugas. Dengan adanya keluarga yang mau tidak mau setelah kontak dengan pasien mungkin kita tetapkan sebagai ODP, tetapi ternyata masih berkeliaran. Itu akan menimbulkan masalah besar bagi kita. Tugas lagi, pekerjaan lagi kepada kami, tim medis nantinya dan juga kepada Satgas semuanya. Mungkin tidak banyak lagi yang saya tambahkan. Demikian saja. Mungkin ada tambahan dari sejawat saya Dr. Yuni yang menangani laboratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya Dr. Yuni dari laboratorium. Dari awal kita sudah periksa pasien ini, yaitu kalau dilihat dari hasil laboratoriumnya, pasien ini mengalami anemia dengan jumlah sel darah putih yang normal dan trombosit yang normal. Kemudian setelah kita menerima rapid dari pihak Dinas Kesehatan, kita juga melaksanakan pemeriksaan pasien ini, yaitu dengan hasil yang reaktif. Kemudian hari ini juga tetap masih kita follow up pasien ini dengan hasil yang anemia, dan sudah terjadi ketidakseimbangan elektrolit atau elektrolit imbalance. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cukup dari dokter? Cukup ya, tim dokter ya? Baik, teman-teman sekalian, saya ingin menambahkan bahwa semalam dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres, kami sudah cek ruang isolasi yang disiapkan Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan. Sebelum penjemputan pasien, tadi malam saya dengan Ibu Kapolres berada di sana mengecek terakhir bersama-sama dengan tim yang akan bekerja di ruang isolasi. Saya merasakan suasana yang sangat haru tadi malam, Ibu Kapolres ya, ketika